Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Eco Squad, kembali hadir di podcast Epi Talk. Epi Energize Spot Utility. Dalam rangka bulan GCG, saya akan mengajak ngobrol santai seputar Good Corporate Governance. Untuk itu, kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau merupakan Senior Manager Sekretaris Perusahaan PT Energi Pelabuhan Indonesia, Ibu Indriani Sari. Halo Ibu Sari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di acara podcast pada edisi bulan GCG ini. Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol seputar GCG. Banyak orang yang membayangkan kalau divisi sekper itu seputar administratif. Bolehkah Ibu menceritakan sebenarnya apa sih peran dan fungsi serta tanggung jawab dari divisi sektor ini, khususnya di PT EPI? Terima kasih Mas Budi. Halo Insan Eco Squad. Jadi kalau dengar kata sekretaris perusahaan yang terdengar kata sekretaris. Nah, kalau sekretaris itu memang identiknya administratif ya. Pelayanan kepada direksi, catat pencatat. Nah, sebenarnya fungsi sektor itu lebih dari itu Mas Budi. Jadi sektor itu berfungsi sebagai license officer, yaitu penghubung dengan dewan direksi, dengan komisaris, dengan regulator, pemegang saham maupun stakeholder lainnya. Nah, kalau nanya terkait sama tanggung jawabnya itu apa? Yang pertama itu yang pasti penjaga tata kelola. Jadi yang namanya Good Corporate Governance itu sektor itu sebagai penjaga tata kelola perusahaan. Jadi kita memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku di perusahaan maupun perundang-undangan lainnya. Kemudian terkait dengan kode etik perusahaan, serta kita juga menciptakan suatu iklim bisnis yang memang yang berlandaskan etika maupun bertanggung jawab serta sustainable. Yang pertama, yang kedua, apa sih perannya? Kita berkomunikasi dengan pemegang saham. Jadi kita tanggung jawab itu harus menjaga hubungan baik dengan para investor, termasuk kita membagikan informasi, menjawab pertanyaan mereka, memastikan semua pemegang saham itu mendapatkan informasi yang sama, serta kita juga menjalankan fungsi nanti kalau ada rapat umum pemegang saham. Jadi semua pemegang saham itu haknya sama, mendapatkan informasi yang sama. Nah, yang ketiga itu yang tadi salah satu administratif tadi yang pendamping dewan direksi. Jadi kita sebagai penasihat dewan direksi dalam hal kewajiban hukum dan tata kelola, kemudian mengatur rapat dewan direksi, menyusun agenda direksi, mendokumentasikan semua keputusan penting yang ada di rapat direksi. Itu sih Mas Budi. Mengapa sih tata kelola perusahaan yang baik itu penting diterapkan di dalam suatu perusahaan? Nah, dampaknya apa sih Bu kalau misalkan tata kelola perusahaan ini tidak diterapkan dengan baik? Tata kelola perusahaan Good Corporate Governance GCG orang GCG. Lebih banyak dengarnya sekarang. Kenapa itu penting? Karena GCG itu merupakan suatu kerangka kerja yang memastikan organisasi itu dikelola dengan efektif, efisien, berkelanjutan, serta menjaga hak-hak dari kepentingan pemegang saham. Nah, Mas Budi tahu nggak nih? Ada 5 prinsip GCG. Apa itu Ibu? Nah, ya kalau disingkat tarif. Oke. T. Transparan. A. Accountability. R. Responsibility. Kemudian I. Independence. Nah, F yang tadi itu fairness, artinya kewajaran. Jadi itu yang disebut dengan prinsip-prinsip GCG, 5 prinsip GCG. Kenapa itu penting? Karena ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan itu nggak cuma sekedar untuk menjalankan aturan, melainkan itu sebagai sebuah fondasi untuk menciptakan kepercayaan dari publik, kemudian menciptakan nilai-nilai jangka panjang untuk perusahaan. Nah, kalau yang didengar sekarang tuh banyak sustainable. Jadi perusahaan itu tidak hanya berhenti sampai sekarang, tapi juga harus berkelanjutan, sustainable. Nah, itulah kenapa GCG itu penting. Berarti GCG itu sangat penting diterapkan di suatu perusahaan. Yes, benar banget. Nah, sekarang bagaimana sih divisi sektor itu dapat memastikan semua pihak dari level dewan direksi hingga pekerja dapat memahami dan berkomitmen dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tadi? Nah, prinsip GCG itu nggak cuma dijalankan oleh orang per orang,
Nah, memang harus menjadikan suatu budaya yang ada di perusahaan, Mas Budi. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan itu ngasih edukasi terus, pelatihan, kemudian ngasih komunikasi yang jelas berkelanjutan. Nah, itu bisa diambil dari mana? Salah satunya memang dari konten-kontennya kita nih, konten-konten yang saya perbuat itu ada juga kaitannya dengan edukasi juga. Jadi ke semua EcoSquad maupun ke umum itu bisa melihat sebenarnya GCG yang udah dijalankan oleh perusahaan itu seperti apa sih. Kemudian secara rutin juga melalui safety briefing, karena kan teman-teman lapangan, kalau kita mungkin hanya di lingkup perusahaan, tapi yang di lapangan gimana? Nah, melalui safety briefing, terus melalui ke pelanggan juga, ke vendor juga kita ngasih blast lewat email. Nah, itu yang membuktikan komitmen kita terkait tata kelola. Visi misi itu juga ada sih untuk terkait sama tata kelola. Nah, itu selain itu yang paling penting itu sebenarnya manajemen. Manajemen puncak itu harus menjadi apa? Suri tauladan, balik lagi. Jadi memang nggak bisa bawahnya itu jalan GCG kalau nggak ada contoh dari para atasannya. Itu yang disebut manajemen sebagai tone at the top. Berarti manajemen puncak menjadi contoh bagi bawahannya ya. Yes. Kemudian kalau udah dijalankan, caranya gimana pengawasan? Nah, kita punya yang namanya channel WBS. Nah, di situ bisa tuh ngelaporin kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran. Channel WBS EPI itu udah jadi satu sama channel WBS-nya Pelindo. Jadi kalau dikenal sekarang namanya Pelindo Bersih ya. Pelindo Bersih. Jadi kalau teman-teman mau lihat channelnya itu di mana, nanti bisa dilihat di bawah sini ya, untuk channel WBS-nya Pelindo. Jadi kalau ada memang dirasakan ada potensi yang terkait fraud, terkait gratifikasi, pungli, nah itu bisa dilaporkan di situ, dan tenang aja semua identitas pelapor itu dirahasiakan. Itu sih. Terus yang terakhir mungkin langsung integrasi ke proses bisnis kali ya. Jadi nggak cuma sekedar budaya, tapi itu diimplementasikan langsung ke kegiatan sehari-hari. Gitu sih. Kalau kita lihat dari kacamata manajemen risiko nih, dalam konteks tata kelola, bentuk-bentuk risiko fraud seperti apa sih yang berpotensi terjadi di lingkungan perusahaan? Dan pengendalian apa yang sudah dilakukan? Misalkan mitigasi apa yang akan direncanakan dan yang sudah dilakukan untuk mencegah risiko fraud ini? Nah, untuk fraud ya, fraud itu apa sih? Fraud itu merupakan suatu tindakan yang memang disengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan posisinya dia atau mungkin kepercayaan orang terhadap dia gitu kan. Bentuk fraud yang paling umum ada di perusahaan itu apa sih? Yang pertama mungkin penggelapan aset. Itu yang paling banyak kita dengar kayaknya Mas ya? Yeah. Penggelapan aset, jadi pencurian yang namanya inventaris, pengeluaran fiktif atau penggunaan aset yang tidak semestinya. Nah, ada juga kayak misalnya menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan sendiri nih, mobil kantor misalnya dipakai buat kepentingan pribadi. Itu nggak boleh ya Bu ya? Secara GCG-nya itu nggak boleh, tapi itu kayaknya itu yang beberapa hal kecil yang mungkin sering banget kita dengar kali ya terkait sama bentuk fraud. Tadi terkait fraud, kemudian cara mitigasinya gimana sih? Jadi kita memang harus membangun budaya yang beretika dan berintegritas. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memaksimalkan yang namanya channel pelaporan WBS, whistleblowing system. Kemudian mungkin secara rutin kita ngasih pelatihan dan edukasi secara rutin terkait sama fungsi jabatan dia, terkait sama pengelolaan GCG di perusahaan. Terus kalau bisa mungkin ya ada rotasi tugas dan jabatan, tapi itu bukan wewenang kita Mas ya, itu kan adanya di wewenang pimpinan. Biar nggak mungkin satu orang ada di satu posisi yang terus menerus, karena itu kan bisa jadinya dia menguasai segala hal yang di situ. Ya bukan suzon, tapi kan itu memberikan knowledge yang lebih fresh mungkin ya kalau misalnya dia ada penugasan lain gitu.
Kemudian kalau mau rekrutmen itu ada due diligence. Untuk due diligence itu apa? Jadi kita periksa latar belakang dari kandidatnya secara menyeluruh. Apalagi posisi-posisi yang memang dia punya kewenangan besar terkait sama pengelolaan keuangan. Gitu sih. Jadi verifikasi riwayat hidupnya sama referensinya dia untuk mengidentifikasi profil risiko orang itu sebenarnya. Itu kemudian ada kebijakan penerapan dari kebijakan internal. Nah ini nanti fungsinya ada di kita punya SPI ya. Jadi untuk internal auditor nanti mereka yang mungkin bisa turun langsung memeriksa agar proses bisnis itu berjalan sesuai dengan yang semestinya. Kemudian terkait sama budaya etika dan transparansi, nah itu nanti kaitannya juga sama whistleblowing. Jadi dan setiap karyawan tuh merasa aman kalau memang mereka melaporkan sesuatu, karena di sistem LBS ini semua pelapor itu rahasianya terjamin. Jadi yang melaporkan dirahasiakan identitasnya? Dirahasiakan. Nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi kalau di app itu ada namanya fungsi kepatuhan anti penyuapan. Nanti itu yang memang menindaklanjuti jika ada laporan yang masuk ke BPS. Terus di app sendiri udah mengimplementasikan yang namanya sistem manajemen anti penyuapan. Jadi ISO 37001. Nah, di sini itu apa sih? Kalau ISO itu kan standar internasional. Jadi sama nih di semua tempat kan. Jadi ada standar internasional yang untuk membangun, mengimplementasikan juga memelihara namanya sistem manajemen anti penyuapan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk membantu organisasi untuk mencegah, mendeteksi maupun menanggulangi yang namanya penyuapan. Nah, sebagai suatu petunjuk itu dalam perilaku anti penyuapan, nah kita kenal ada prinsip 5 No's. 5 No's. Nah, di SMA itu ada prinsip 5 No's. Apa itu? 5 No's. Yang pertama, no bribery. Jadi nggak ada suap. Yang kemudian no kickback, nggak memberikan imbalan ya. Kickback itu memberikan imbalan. No gift, jadi tidak ada hadiah. Jadi ada batasan yang jelas kalau dalam rangka pemberian hadiah. No luxurious hospitality, tidak ada jamuan mewah, jadi hanya sewajarnya aja. Kemudian no conflict of interest, tidak ada namanya konflik kepentingan di dalam jabatannya dia. Itu sih. Oke. Baik Ibu, berhubung waktu kita terbatas nih, terima kasih banyak Ibu atas obrolannya pada hari ini. Insan Eco Squad, dari obrolan kali ini kita dapat mengetahui bahwa divisi sektor itu tidak hanya urusannya administratif, tetapi strategis untuk menjaga reputasi perusahaan, menjalankan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum kita akhiri, Bu, apakah ada closing statement atau pesan-pesan untuk Insan Eco Squad? Nah, untuk Insan Eco Squad, jadi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance itu bukan sekedar urusan birokrasi, tapi itu merupakan fondasi yang penting untuk menjaga kelangsungan dari perusahaan. Jadi mari Insan Eco Squad kita sama-sama mencegah fraud, dan itu bukan tugas satu atau dua orang saja, melainkan itu tanggung jawab kita semua. Dengan menerapkan prinsip GCG, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi perusahaan dari kerugian dan menjaga nama baik perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih beretika dan transparan. Nah, terakhir ingat selalu tadi prinsip 5 No's ya dalam sistem manajemen anti penyuapan, yakni no bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality, dan no conflict of interest. Itu. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Epitalk pada bulan GCG kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadi bekal berharga buat para Insan Eco Squad untuk bisa menjauhi yang namanya gratifikasi, suap, pungutan liar, dan hal lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun perusahaan. Demikian podcast kali ini, sampai ketemu edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.